Halo semuanya, saya Rian Septiandri. Saya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2025. Berikut merupakan resume agenda 2 mengenai materi berorientasi pelayanan. Poin pertama adalah konteks dan latar belakang. ASN di era modern menghadapi tantangan global VUCA, volatile, uncertain, complex, dan ambiguous, serta triple disruption. Yang pertama adalah revolusi industri 4.0 menuju society 5.0. Kedua, pergeseran generasi milenial dan Gen Z. Ketiga, dampak pandemi COVID-19. Untuk menjawab tantangan tersebut, ASN harus bertransformasi menjadi birokrasi berkelas dunia melalui perubahan struktural, kultural, dan digital, serta penguatan nilai dasar berakhlak dengan fokus pada berorientasi pelayanan. Selanjutnya, poin yang kedua adalah makna dan tujuan berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan adalah komitmen ASN dalam memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nilai ini menekankan bahwa satu, melayani dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kedua, berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan. Ketiga, memandang masyarakat sebagai mitra dan penerima manfaat utama layanan publik, bukan sekadar objek. Nilai ini menjadi dasar pembentukan budaya kerja ASN yang profesional, responsif, dan empatik terhadap kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga adalah landasan hukum dan fungsi ASN. Berdasarkan Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, ASN memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Kedua, pelayanan publik. Ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Dalam konteks ini, pelayanan publik dipahami sebagai amanat konstitusi dan hak dasar warga negara yang pembiayaannya berasal dari pajak rakyat. Karena itu, ASN wajib memberikan pelayanan profesional, berkualitas, dan adil bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya yang keempat, adapun prinsip dan unsur pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik harus memenuhi 9 prinsip. 1. Partisipasif. Kedua, responsif. Ketiga, transparan. Keempat, tidak diskriminatif. Kelima, mudah dan murah. Keenam, efektif dan efisien. Ketujuh, aksesibel. Kedelapan, akuntabel. Dan 8, berkeadilan. Poin selanjutnya yang kelima, pelayanan prima atau service excellence. Pelayanan prima adalah usaha maksimal ASN dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Alasan pentingnya pelayanan prima ini adalah: 1. Menjadi promosi terbaik bagi instansi. Kedua, menjadi aset strategis organisasi. Ketiga, menjamin keberlanjutan organisasi. Keempat, membangun loyalitas masyarakat terhadap pemerintah. Adapun contoh perilaku pelayanan prima: pertama, menyapa dan memberi salam. Kedua, mendengar dengan sabar. Ketiga, bersikap dengan ramah, cepat, dan tepat waktu. Serta yang keempat adalah menunjukkan penampilan rapi, menghargai pelanggan, dan berterima kasih. Selanjutnya, poin nomor 6 mengenai strategi peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan prima, ASN perlu menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Seperti pertama, melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Kedua, mengelola pengaduan masyarakat. Ketiga, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan. Keempat, mengembangkan inovasi layanan publik. Serta kelima, melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 2009. Selanjutnya, poin nomor 7, inovasi pelayanan publik. Inovasi didefinisikan sebagai terobosan baru dalam pelayanan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, baik berupa ide orisinal, adaptasi, maupun modifikasi dari sistem yang sudah ada. Ciri dari inovasi: pertama, memberikan nilai tambah. Kedua, bersifat transferable, bisa direplikasi. Ketiga, mendorong ASN berpikir kreatif dan membangun mindset pelayanan yang lebih baik dari hari ke hari. Doing something better and better. Selanjutnya, poin nomor 8, keterlibatan masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan standar pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan, dan pengelolaan pengaduan publik. Keterlibatan aktif ini menciptakan akuntabilitas dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Poin nomor 9, ASN profesional dan human capital.
ASN profesional adalah ASN yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kedua, mampu menyesuaikan diri dengan digitalisasi pelayanan publik. Ketiga, menunjukkan sikap perilaku yang mencerminkan bangga melayani bangsa. Nah, ASN harus menjadi bagian dari arsitektur human capital yang memperkuat sistem birokrasi berkelas dunia melalui pembelajaran berkelanjutan, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Nah, poin terakhir, kesimpulan, nilai dasar berorientasi pelayanan merupakan inti dari budaya ASN yang profesional. Dengan menerapkan sistem atau prinsip pelayanan prima, inovasi berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat, ASN dapat menciptakan pelayanan publik yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, seperti cepat, efisien, dan berkeadilan, berbasis empati dan integritas, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berkelas dunia. Sekian resume materi mengenai berorientasi pelayanan. Sampai jumpa dalam resume selanjutnya. Terima kasih.